Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anak, hari ini kita belajar PKN kelas 4 tema 1. Materi kita kali ini adalah tentang keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak pulau yang terhampar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda. Nah, bagaimanakah keragaman suku bangsa di Indonesia? Mari kita pelajari. Keberagaman di Indonesia. Keberagaman adalah karunia Tuhan yang Maha Esa. Keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Nah, keberagaman di Indonesia ada bermacam-macam, misalnya bahasa daerah, upacara adat, rumah adat, makanan tradisional, kesenian daerah, dan juga senjata tradisional. Rumah adat. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya, rumah adat Jawa yang bernama Joglo, rumah adat Sumatera Barat bernama Rumah Gadang, rumah adat Dayak disebut dengan Betang, rumah adat Batak disebut dengan Jabu, rumah adat Toraja disebut dengan Tongkonan, rumah adat Papua disebut dengan Honai, dan masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia yang lainnya. Selain rumah adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah, seperti kesenian reog yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, ondel-ondel yang berasal dari DKI Jakarta, wayang dan kuda lumping yang berasal dari Jawa, tari pendet yang berasal dari Pulau Bali, dan tari saman yang berasal dari Aceh. Dan masih banyak lagi kesenian daerah dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah makanan tradisional. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki makanan tradisional masing-masing. Misalnya adalah rendang yang berasal dari Sumatera Barat, empek-empek yang berasal dari Sumatera Selatan, gudeg yang berasal dari Yogyakarta, papeda dari Papua, kerak telur dari Jakarta, dan bika Ambon dari Sumatera Utara. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang kerjasama. Kalian tahu kan apa artinya kerjasama? Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama. Kerjasama bisa dilakukan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan. Nah, kerjasama di rumah apa sajakah contohnya? Yang pertama, membersihkan rumah secara bersama-sama. Yang kedua, membantu ayah dan ibu memelihara tanaman di rumah. Yang ketiga, membantu ibu memasak dan menyiapkan makanan. Yang keempat, membantu ayah mencuci kendaraan. Dan yang kelima, membantu ayah mengurus binatang peliharaan. Kerjasama di sekolah, contohnya adalah yang pertama, bersama teman-teman membersihkan ruang kelas. 2. Bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, bekerja sama menjaga keamanan lingkungan sekolah. 4. Bekerja sama melaksanakan upacara bendera. 5. Bekerja sama menjaga nama baik sekolah. Selanjutnya adalah kerjasama di lingkungan masyarakat. Contohnya adalah 1. Melakukan kegiatan siskamling. 2. Kerjasama membersihkan lingkungan. 3. Gotong royong membangun masjid. 4. Bekerja sama menghias lingkungan menjelang perayaan 17 Agustus. 5. Ikut berpartisipasi membantu warga yang mengadakan hajatan.
Manfaat kerjasama. Ada banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari bekerja sama. Contohnya adalah yang pertama, pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang ketiga, mempererat hubungan baik dengan orang lain. Dan yang keempat, terciptanya lingkungan yang aman dan sehat. Kerjasama tidak dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada sikap-sikap yang mendukung kerjasama. Sebaliknya, kerjasama juga dapat rusak bila ada sikap yang dapat merusak kerjasama. Nah, berikut adalah sikap yang dapat mendukung kerjasama. 1. Saling menghargai dan menghormati atau yang disebut dengan toleransi. 2. Suka bekerja keras. 3. Sikap rukun dan damai. Sikap yang dapat merusak kerjasama yaitu 1. Sikap mementingkan diri sendiri. Yang kedua, malas. Dan yang ketiga adalah sombong. Nah, anak-anak, sekian materi pelajaran PKN kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.